Ya, kasus PMK sapi masih menjadi sorotan karena jumlahnya yang bertambah. Sejak awal ditemukan, PMK sapi terus meluas ke sejumlah provinsi. Upaya penanganan telah dilakukan pemerintah termasuk menyiapkan vaksin. Sementara sebagian pihak meminta PMK sapi ditetapkan sebagai wabah KLB. Sudah sejauh mana penanganan dilakukan oleh Kementerian Pertanian? Akan dijawab langsung oleh Pak Kuntoro Boga Andri, juru bicara dari Kementerian Pertanian. Selamat malam Pak Boga, apa kabar? Selamat malam Mas Reinhardt, Baik, sehat-sehat. ya sehat-sehat. Terima kasih Pak Boga. Langsung saja bicara soal penanganan PMK sapi oleh Kementerian Pertanian. Salah satu yang sekarang tengah diupayakan adalah pemberian vaksin ya Pak Boga yang akan dilakukan kabarnya besok. Nah ini akan seperti apa nanti pemberian vaksinnya? Apakah ada tempat-tempat atau daerah-daerah yang akan menjadi prioritas? Ya, Mas Reinhardt, kami ingin menekankan bahwa Kementerian Pertanian untuk merespon berbagai informasi ya sangat peduli dengan penyebaran wabah PMK yang cepat ini. Dan kami paham bahwa wabah PMK yang airborne disease ini perlu penanganan secara serius dan vaksinasi merupakan agenda permanen dari penanganan PMK ini. Dan seperti yang tadi sudah ditayangkan, kami berusaha secepat mungkin untuk mendapatkan vaksin virus PMK. Jadi kami untuk sementara waktu mendatangkan vaksin virus ini dari luar negeri. Tetapi kami sampaikan bahwa Pusat Veteriner Farma yang berada di Surabaya juga saat ini sedang dalam proses untuk memproduksi dan insya Allah bulan Agustus sudah ada vaksin lokal yang diproduksi oleh Pusvetma Ditjen Peternakan kami. Kami saat ini sudah mendapatkan 800.000 dosis vaksin dan akan kami fokuskan pada beberapa daerah yang rentan terkena wabah dari PMK. Dan khususnya untuk hewan ternak, sapi perah, kemudian juga daerah perbibitan dan lain sebagainya, yang menjadi fokus dari target vaksinasi kami akan kami prioritaskan. Jadi besok Mas Reinhardt, kami akan memulai vaksinasi secara nasional yang dimulai dari Pasuruan. Jadi kita paham bahwa Pasuruan adalah sentra produksi dari susu perah yang ada di Jawa Timur. Dan mudah-mudahan ini merupakan langkah awal permanen kita untuk penanganan PMK di Indonesia yang terjadi pada saat ini. Oke, baik Pak Boga, satu hal lagi yang juga menarik adalah mulai muncul desakan atau usulan agar pemerintah menetapkan ini sebagai wabah KLB, termasuk juga dari Kadin Jawa Timur, karena nanti juga Jawa Timur akan menjadi fokus dalam vaksinasi. Tapi yang kemudian kita tangkap Kementerian Pertanian tampaknya cukup berhati-hati untuk membuat ini menjadi sebuah KLB. Apa yang menjadi pertimbangannya Pak Boga? Mas Reinhardt, tentu kita Kementan akan mendengarkan masukan dari semua pihak, ya, termasuk stakeholder pertanian dan stakeholder peternakan. Tentu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian akan menghitung langkah secara cermat dan hati-hati, Mas. Jadi karena ini mempengaruhi hajat hidup bukan hanya jutaan peternak tetapi juga jutaan petani kita. Dan kami tentu akan mempertimbangkan banyak aspek dan melihat bagaimana dampak dari penetapan sebuah kasus wabah. Dan tentu saja yang jelas pemerintah pasti dalam kondisi apapun serius dan berusaha maksimal dalam penanganan seperti wabah PMK ini. Dan yang jelas Mas, kami bersama DPR, pemerintah tentu bersama-sama berkomitmen untuk mendampingi peternak saat ini yang ada di lapangan. Itu Mas Reinhardt. Oke, baik Pak Boga, tapi sesungguhnya apa yang menjadi kendala dalam upaya penanganan PMK sapi ini? Karena tidak sedikit juga Pak Boga yang mengkritik kinerja Kementan yang kemudian juga dianggap lamban untuk menghadapi PMK sapi yang akhirnya kemudian menjadi meluas. Apa evaluasinya Pak? Sebetulnya kami tidak lamban begitu ya. Jadi sejak kasus PMK ini ditemukan pada akhir Maret, kami sudah bergerak cepat dengan menetapkan wabah PMK ini pada 9 Mei melalui Kepmentan 403 dan 404 2002. Kemudian pada minggu kedua bulan Mei, kami sudah melakukan koordinasi di Jawa Timur dan Aceh. Kemudian kami segera mengidentifikasi serotip dan strain virus melalui Pusvetma dan BBVet Wates. Kemudian kami sudah mengetahui jenis virusnya
ini dilakukan secara Spartan dan cepat dan secara optimal kami lakukan. Kemudian kami segera menyiapkan vaksin yang tadi saya sebutkan, insya Allah Agustus akan segera kita peroleh hasil vaksin dari produksi Puskesmas Dirjen PKH. Jadi kita harus akui bahwa penyebaran PMK ini sangat cepat dan mengingat sifatnya yang airborne, mudah sekali terbawa media, kami meminta kepada para peternak, para stakeholder untuk memperketat biosecurity. Kemudian juga lalu lintas ternak antar daerah juga harus dijamin kesehatannya. Kami ingin teman-teman semua, rekan-rekan peternak dan lain sebagainya untuk turut serta tentu saja menjaga penyebaran virus ini tidak menyebar ke daerah-daerah yang masih hijau. Dan kita harus catat bahwa penyebaran virus ini bukan hanya perlu penanganan secara nasional, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menanganinya pada level kandang, pada level desa, pada level kecamatan, sehingga tidak menyebar ke desa-desa lain, tidak menyebar ke kecamatan lain. Dan ini sudah kami lakukan secara koordinatif dari pusat sampai dengan daerah di kecamatan. Oke, baik. Pak Boga, berkali-kali kami juga menangkap pesan ya dari Kementan, termasuk juga dari Pak Menteri untuk menghindari membuat kepanikan dari PMK sapi ini. Tapi kepanikan memang di beberapa tempat sudah terjadi, Pak Boga. Bagaimana upaya pemerintah dan hal ini Kementan untuk bisa meyakinkan kepada peternak, ke semua stakeholders yang mungkin sekarang terdampak dari PMK sapi ini agar tetap bisa tidak panik dan bisa menghadapi PMK sapi ini bersama-sama dengan pemerintah. Karena tentu untuk menghadapi ini tidak bisa pemerintah bekerja sendiri. Betul sekali, Mas Reinhardt. Jadi kami meminta segenap stakeholder peternak dan petani untuk mendukung langkah-langkah baik itu SOS, baik itu temporary, sampai dengan nanti vaksinasi nasional. Jadi vaksinasi itu adalah agenda permanen dalam penanganan PMK ini. Jadi kita berharap suatu saat nanti, entah itu bulan depan atau tahun depan, kita sudah bebas lagi PMK melalui vaksinasi dan bebas PNK secara alamiah, artinya di daerah-daerah yang masih hijau tetap terjaga. Kami sebetulnya sudah memberikan surat edaran dari Menteri Pertanian untuk melibatkan pemerintah daerah, termasuk mendirikan posko-posko, melibatkan puskesmas, dan keterlibatan TNI serta Polri. Jadi yang perlu menjadi perhatian kita adalah tidak adanya penyebaran PMK dari desa ke desa lain, dari kecamatan ke kecamatan lain, dari kabupaten ke kabupaten lain, sehingga perlu penguatan posko di level desa, di level kecamatan melalui koordinasi yang kuat teman-teman peternak, teman-teman dinas pertanian, dinas peternakan, teman-teman di daerah untuk mengawasi lalu lintas hewan. Kemudian mengawasi kandang-kandang melalui isolasi atau meningkatkan biosecurity. Dan yang terpenting adalah kami membantu untuk melakukan pelatihan-pelatihan penanganan PMK ini sampai dengan nanti vaksinasi yang dilakukan secara nasional atau masif. Oke, itu tadi sejumlah upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Pak Boga, ini juga cukup menarik ya. Kalau kita melihat tadi dinamika di DPR ya, ada anggaran sebesar 4 triliun lebih mungkin dalam untuk bisa menangani wabah PMK sapi ini. Mungkin Anda bisa menjelaskan, Pak, peruntukannya dari anggaran ini kemudian untuk apa saja nanti? Terkait dengan anggaran, tentu Kementerian Pertanian akan mengikuti arahan dari DPR. Jadi nanti kami akan mengajukan revisi anggaran ataupun nanti refocusing anggaran di internal Kementan. Atau mungkin ada penambahan anggaran khusus, kami juga tentu akan mengikuti arahan dari Bapak dan Ibu di Dewan. Tetapi yang terpenting adalah kita saat ini secara optimal memanfaatkan anggaran yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki, termasuk resources sumber daya manusia untuk dapat menangani PMK ini. Jadi kami memiliki penyuluh, kami memiliki puskeswan, dokter hewan, dan rekan-rekan yang ada di karantina pertanian untuk secara aktif, secara kuat menangani PMK ini sampai dengan nanti
agenda permanen, vaksinasi, kemudian juga kita berhasil untuk melewati masa-masa krisis ini. Baik, semoga ini segera teratasi dengan cepat, Pak Boga. Tentu kita berharap demikian. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Kuntoro Boga Antri, juru bicara Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Selamat malam.